بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأفاض علينا من نفحاته وأسراره وبركاته آمين. الدليل على جواز عمل المولد. Bermula ini itu dalil atas kebolehan mengerjakan maulid. Qala al-Imam al-Harari, telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, akhraja, telah mengeluarkan al-Hafiz Ibn Hajarin oleh al-Hafiz Ibn Hajar fi kitabih, dalam kitabnya al-Hawi lil Fatawa. Ibn Hajar Al-Hafiz Rawa Ibn Abbasin, telah meriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala, berkata ia Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas, lamma qadima, ketika datang an-nabiyyu, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Madinata, akan kota Madinah, wajada, mendapati oleh Rasulullah al-Yahuda, akan orang-orang Yahudi, yasumuna, berpuasa oleh mereka, al-Yahud, yauma Asyura, di hari Asyura, yaitu tanggal 10 Al-Muharram. Asyura itu tanggal berapa? 10 Al-Muharram. Ketika datang ke kota Madinah, Rasulullah mendapati orang-orang Yahudi berpuasa di tanggal 10 Muharram, atau di hari apa? Asyura. Fasu'ilu, maka ditanya akan mereka al-Yahud an dzalika, dari demikian itu. Apa latar mereka berpuasa di tanggal tersebut? Faqalu, maka berkata oleh mereka al-Yahud, huwa al-yaumul ladzi, dialah hari yang azharallahu, telah menampakkan oleh Allah, Musa, akan Nabi Musa, wa Bani Israil, dan Bani Israil, ala Fir'auna, atas Fir'aun. Yang dimaksud menampakkan artinya mengalahkan atau memenangkan oleh Allah akan Musa dan Bani Israel terhadap Fir'aun. Wa nahnu, dan kami, kata orang-orang Yahudi tersebut, nasumuhu, berpuasa oleh kami, hu, akan itu hari, al-yaum, yaitu tanggal berapa? 10 Al-Muharram, ta'ziman, karena mengagungkan, lahu, baginya itu hari. Artinya tanggal 10 bagi orang-orang Yahudi adalah hari istimewa, 10 Al-Muharram atau Asyura, sehingga mereka berpuasa di tanggal tersebut. Keistimewaannya adalah bahwa Allah telah menampakkan, memenangkan Nabi Musa atas Fir'aun. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnu, kami, kata Rasulullah, aula, itu lebih utama, bi Musa, dengan Nabi Musa. Yang dimaksud kami, kata Rasulullah, lebih utama untuk mengagungkan hari ini, yaitu hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa. Di hari tersebut
dibanding orang-orang Yahudi. Kata Rasulullah apa? Nahnu aula bi Musa. Kami lebih berhak untuk mengagungkan Nabi Musa atas keselamatannya di tanggal 10 Muharram ini dibanding kalian. Wa amara dan memerintah oleh Rasulullah bi shaumihi dengan puasanya hari Ashura atau hari 10 daripada bulan Al-Muharram tersebut. Amr istihbabin, akan perintah istihbab, anjuran, bukan perintah wajib. Tapi apa? Istihbab, amr istihbabin. Yustafadu, diambil faedah atau diambil pelajaran min hadzal hadis, dari ini hadis. Fi'lu syukri, akan memperbuat syukur lillahi, bagi Allah Ta'ala, ala ma tafaddala, ala ma, atas sesuatu, tafaddala, yang telah memberi karunia oleh Allah bihi, dengannya, ma, fi yaumin muayyanin, di hari tertentu, di hari yang tertentu, min husuli ni'matin, dari karena kejadian nikmat, au raf'i niqmatin, atau dari karena diangkatnya bala atau musibah. Kalau ada hari tertentu yang di hari tersebut adalah hari bahwa Allah memberikan karunia besar terhadap kita di hari tersebut, maka kita patut bersyukur kepada Allah di hari tersebut. Dan tentu banyak, apa saja, karena adanya nikmat atau dari karena diangkatnya mara bahaya di hari tersebut. Misalkan hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Atau hari kelahiran diri kita sendiri. Begitu. Misalkan. Untuk tujuan apa? Bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang dikaruniakannya tersebut, yang telah terjadi di hari itu. Tuh, jadi latar belakangnya begitu. Ketika Rasulullah mengatakan, kami lebih berhak mensyukuri keselamatan Nabi Musa dibanding kalian, wahai orang-orang Yahudi, itu difahami daripadanya apa? Adanya anjuran untuk bersyukur ketika mendapatkan karunia. Nah, karunia yang sangat besar atas alam ini adalah kelahiran Rasulullah. Dengan sebab kelahiran Rasulullah, kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang muslim mukmin. Maka kelahiran Rasulullah itu nikmat yang sangat besar, yang karena itu pula para ulama atau sebagian ulama menyebut kelahiran Rasulullah itu sebagai apa? An-ni'matul kubra. An-ni'mah al-kubra, nikmat yang teragung. Lanjut. Wa yu'adu, dan diulang, zalika, akan demikian itu, fi'lu syukri, fi naziri zalikal yaumi, dalam seumpama itu hari, min kulli sanatin, dari setiap tahun. Itu tadi, apabila ada hari tertentu di mana hari tersebut bersejarah,
seperti karena kita diselamatkan oleh Allah atau dari karena dapatkan karunia besar. Lalu hari tersebut, di hari tersebut membuat ungkapan rasa syukur kepada Allah, yang itu kemudian diulang setiap tahunnya, diulang setiap tahun. Boleh. Termasuk dalam hal ini salah satunya dan tentu sangat utama untuk dilakukan adalah memperingati Maulid Nabi di hari kelahirannya. Wa syukru lillahi, dan bersyukur lillahi bagi Allah, yahsulu terhasilkan atau terjadi bi anwa'il ibadati, dengan berbagai macam bentuk ibadah, kasujudi, seperti bersujud, yang disebut dengan sujud apa? Syukur. Wasyami, dan dengan berpuasa. Wassadaqati, dan dengan sedekah dan bersedekah. Wattilawati, dan membaca Al-Quran. Wa ayyu ni'matin, dan manakah nikmat, a'zamu, yang lebih agung, min ni'mati buruzin nabi, dari nikmat datangnya atau lahirnya Rasulullah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada, itu nikmat yang terbesar. Rasulullah ini lebih mulia daripada alam dengan segala isinya, lebih mulia daripada segala apapun dari seluruh ciptaan Allah. Rasulullah adalah afdalu khalqillah, afdalu khalqillah. Mana dalil menunjukkan itu? Ada banyak, ada banyak. Di antaranya dalam firman Allah berisyarat kepada itu, yaitu firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah mengutus oleh kami, kata Allah, akan engkau wahai Muhammad, illa rahmatan, kecuali sebagai rahmat, lil alamin, bagi seluruh alam. Alam itu apa? Kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah. Rasulullah mursal, alam mursal ilaih namanya. Rasulullah mursal, apa artinya mursal? Yang diutus. Alam mursal ilaih. Mursal ilaih itu apa artinya? Yang diutus kepadanya, tujuan diutusnya Rasulullah. Alam. Nah, ketika Rasulullah diutus kepada alam ini oleh Allah, disebutnya rahmatan, sebagai rahmat. Itu berarti apa? Rasulullah lebih mulia daripada mursal ilaih. Mursal ilaihnya siapa? Ya seluruh alam ini, apapun, segala sesuatu ciptaan Allah. Alam kullu man siwallah, segala sesuatu selain Allah. Sehingga difahami kalau begitu, maka berarti siapa? Rasulullah lebih mulia dari seluruh alam ini. Dapat dipahami nih? Tidak mungkin seorang nabi yang diutus oleh Allah pada alam ini, lalu kemudian ada pada alam ini yang lebih mulia daripada mursal itu tadi. Mesti mursal ini lebih mulia daripada yang mursal ilaihnya, dalam hal ini alam. Nah, jadi memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada dasarnya dalam ajaran agama kita. Salah satunya ini dia, hadis tentang bahwa Rasulullah mendapati orang-orang Yahudi berpuasa di tanggal 10 Muharram karena mensyukuri keselamatan Nabi Musa dari kejahatan Fir'aun. Mensyukuri, karena itu adalah nikmat. Mana yang lebih besar? Nikmat keselamatan Nabi Musa atau kelahiran Rasulullah? Kelahiran Rasulullah. Dapat dipahami nih?
Nah, kalau orang kadang-kadang membela anaknya untuk membuat apa? Untuk membuat ulang tahun hari kelahirannya, keluar biaya ini itu, dibela. Rasulullah lebih berhak untuk dibela hari kelahirannya. Karena itulah diriwayatkan dari Al-Imam Al-Hasanul Basri bahwa beliau berkata, sebagaimana ini dikutip diantaranya oleh Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, dalam risalah Al-Maqsadul Asna, dalam risalah Husnul Maqsid fi Amalil Maulid, risalahnya Imam As-Suyuti dalam kumpulan fatwa-fatwanya. Diriwayatkan bahwa Al-Imam Al-Hasanul Basri berkata, seandainya saya punya emas sebesar gunung, maka akan saya infakkan, akan saya keluarkan seluruh harta tersebut untuk peringatan Maulid Nabi. Masya Allah. Kata beliau, kalau saya punya emas sebesar gunung, seluruhnya akan saya pergunakan untuk apa? Biaya peringatan Maulid Nabi. Masya Allah. Dan ada banyak lainnya yang menjadi apa? Latar atau landasan dari adanya anjuran untuk membuat peringatan Maulid Nabi. Termasuk misalkan diantaranya Rasulullah mensyukuri hari kelahirannya sendiri dengan jalan berpuasa setiap hari Senin. Dengan jalan berpuasa setiap hari Senin. Dan ketika Rasulullah ditanya, mengapa setiap hari Senin berpuasa? Jawab beliau apa? Dzaka yaumun wulidtu fihi. Itu adalah hari aku dilahirkan di dalamnya. Artinya Rasulullah mensyukuri hari kelahirannya, yang bahkan itu beliau peringati setiap minggu. Setiap minggu dengan jalan apa? Berpuasa setiap hari Senin yang merupakan hari kelahirannya. Lanjut. Wa qala, dan telah berkata oleh Al-Imamul Harari radhiyallahu anhu, alhamdulillah, alhamdu, bermula segala puji, lillahi, itu bagi Allah, alladzi irtada, yang telah meridai oleh Allah, li'ibadihi, bagi para hambanya, dinal islami, akan agama Islam, wa akrama, dan telah memuliakan oleh Allah, al-mu'minina, akan orang-orang mukmin, bi khairil anami, dengan terbaik makhluk. Kita dimuliakan oleh Allah dengan apa? Dilahirkannya Rasulullah. Kalau bukan karena sebab kelahiran Rasulullah, mungkin Allah tidak memberikan keimanan bagi kita. Khairil anam, terbaik makhluk, sayyidina, nyatanya pemimpin kita, Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa ba'du, dan sesudahnya, yang dimaksud setelah hamdalah dan sholawat. Fa inna, maka sungguhnya, minas sunnatil hasanati, dari sunnah hasanah, dari ajaran yang baik, dari ajaran yang baik di dalam ajaran agama kita, allati, yang raghaba, menganjurkan atau memotivasi fiha, di dalamnya, as-sunnah al-hasanah, Rasulullahi, oleh Rasulullah,
min qawlihi, dari sabdanya Rasulullah, man sanna fil islami, man sanna, siapa orang, sanna merintis, fil islami dalam Islam, sunnatan hasanatan akan rintisan perkara yang baik, falahu maka baginya man ajruha pahalanya itu sunnah hasanah, wa ajru man amila biha dan pahala orang amila yang mengerjakan oleh man biha dengannya sunnah hasanah ba'dahu setelahnya, la yanqusu tidak berkurang min ujurihim dari pahala-pahala mereka syai'un oleh suatu apapun. Orang yang merintis kebaikan, yang apa artinya merintis? Membuat sesuatu yang baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Tapi ini perkara baru ini adalah apa? Perkara yang baik, sunnah hasanah, sejalan dengan Al-Quran, sejalan dengan hadis. Ini orang mendapatkan pahala dari rintisannya. Lalu apabila ini rintisan diikuti oleh orang-orang sesudahnya, generasi-generasi berikutnya, maka yang merintisnya yang pertama kali terus-terusan dapat pahala karena diikuti oleh orang-orang sesudahnya, tanpa berkurang sedikit pun dari pahala mereka. Jadi yang merintis ini apa? Untung besar, terus-terusan dapat pahala. Min ghairi ayyam qusa min ujurihim syai', dari tanpa berkurang sedikit pun dari pahala orang-orang yang mengikutinya sesudahnya. Al-Malikul Muzaffar, bermula Raja Al-Muzaffar, amila telah membuat al-maulida akan peringatan maulid Nabi, lam yasbiqhu tidak mendahului akan al-Muzaffar, bidzalika dengan demikian itu amalul maulid, hadun oleh seorang pun qablahu sebelumnya al-Muzaffar. Jadi yang merintis maulid Nabi, peringatan maulid Nabi besar-besaran, yang kemudian itu menjadi tradisi turun-temurun hingga sekarang ini dilakukan oleh umat Islam, yang pertama kali melakukannya adalah ini, Raja Al-Muzaffar. Raja Al-Muzaffar. Sebelumnya enggak ada. Sebelumnya tidak ada. Nah, kalaupun ada, tidak dalam bentuk besar-besaran. Jadi sebelumnya ada hanya apa? Cikal bakal. Peringatan-peringatan dalam bentuk-bentuk kecil, atau unsur-unsurnya atau cikal bakalnya sudah ada. Ya bahkan itu tadi dalam hadis sendiri sudah ada. Seperti apa itu tadi? Diisyaratkan dalam sabda Nabi, nahnu awla bi Musa minkum. Lanjut. Wa kana hadzal maliku, dan adalah ini raja. Siapa rajanya tadi? Al-Muzaffar. Malikan adilan, itu seorang raja yang adil, taqiyan, seorang yang bertakwa, hasanus sirati, baik sirahnya, baik akhlaknya, baik perilakunya, baik agamanya. Wa wafaqahu, dan menyepakatihu akan al-Muzaffar al-ulama'u, oleh para ulama, ala amalihi hadza, atas perbuatannya ini. Oleh para ulama di saat itu dinilai bagus. Karena itulah kemudian menjadi apa? Turun-temurun bagi generasi-generasi berikutnya. Wasaral muslimuna, dan menjadilah orang-orang muslim al-umara'u, para pemimpin atau para penguasa, wal muluku, dan para raja, wal ammatu, dan orang-orang umum, para rakyat yang dimaksud, yahtamuna, memiliki perhatian atau memperhatikan oleh mereka,
bidzalika dengan itu maulid ihtimaman syadidan dengan perhatian yang sangat. Wala siyama dan terlebih ahlu Makkah penduduk Makkah wa ahlul Madinati dan penduduk Madinah wa ahlu Misr dan penduduk Mesir di saat itu dan kemudian turun-temurun hingga sekarang umat Islam senantiasa memperingati Maulid Nabi secara besar-besaran seperti apa yang dirintis oleh Raja Al-Muzaffar. Wa ma ta'ana dan tidaklah mencela fihi padanya maulid ahadun oleh seorang pun min ahlil i'tibari dari orang-orang yang mu'tabar, orang-orang yang para ulama bil ilmi, al-i'tibar bil ilmi, orang-orang yang menjadi sandaran dengan ilmunya, wat taqwa dan orang-orang bertakwa. Tidak ada siapapun dari para ulama yang mencela maulid Nabi. Enggak ada siapa ulama yang mencela maulid Nabi. Enggak ada. Bahkan imamnya orang-orang Wahabi, orang Wahabi sangat membenci maulid Nabi. Rujukan utama mereka yang bernama Ibnu Taimiyah mengatakan maulid Nabi adalah perkara yang sangat baik, bid'ah hasanah. Ibnu Taimiyah itu mengatakan gitu. Mengapa pengikutnya sekarang orang-orang Wahabi menyalahi imamnya ini? Tapi begitu ini pengikutnya tidak mengatakan Ibnu Taimiyah bid'ah, ahli bid'ah, orang sesat. Dan Ibnu Taimiyah mengatakan maulid Nabi bagus. Itu dikutip dalam karyanya sendiri. Salah satunya dalam namanya karya Ibnu Taimiyah sendiri berjudul Iqtida' as-Siratal Mustaqim. Mengatakan maulid Nabi bagus. Mengapa orang Wahabi mengatakan maulid sesat? Tapi begitu mereka tidak berani mengatakan Ibnu Taimiyah sesat. Tolol. Namanya apa? Namanya apa itu? Kagak pakai akal itu. Otaknya di mana itu taruh itu? Tidak ada siapa ulama yang mencaci maulid Nabi, siapa? Tidak ada. Orang Wahabi mengatakan maulid sesat. Nauzubillah. Wa qad aqarrahu dan telah menyetujui akan peringatan maulid Nabi huffazul hadis oleh para hafiz hadis. Para hafiz hadis. Minhum di antara mereka Al-Hafiz Ibnu Dihyah, yaitu Al-Hafiz Ibnu Dihyah. Qad allafa sungguh allafa telah menyusun oleh Al-Hafiz Ibnu Dihyah risalatan akan satu risalah fi amalil maulid dalam membuat peringatan maulid, samaha telah menamakan oleh Al-Hafiz Ibnu Dihyah akan itu risalah At-Tanwir fi Maulidil Basyirin Nadhir. Nama risalahnya itu. Ulama besar Al-Hafiz, Hafiz hadis Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Dihyah. Dan juga para ulama lainnya ada banyak membuat karya yang sama dalam membolehkan dan bahkan menetapkan dalil-dalil yang menunjukkan kepada anjuran membuat peringatan Maulid Nabi, termasuk salah satunya adalah Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti dengan risalahnya berjudul apa? Husnul Maqsid fi Amalil Maulid. Lalu Al-Hafiz Al-Iraqi juga membuat risalah namanya Al-Mawridul Hani fi Maulidin Nabi. Juga banyak para ulama lainnya.
Faya ayyuhal muslimun, maka wahai orang-orang Islam, ightanimu, raihlah oleh kalian barakata hadzal maulid, akan keberkahan ini maulid. Raih berkah maulid. Kalian meraihnya apa? Berkah apa berkat? Hah? Berkah apa berkat? Ya sebenarnya dia juga, cuman kalian aja memahami berkat mesti pakai besek. Kalian maunya dapat berkah, dapat berkat. Hah? Ya berkah dan berkat. Wahtamu, dan apa bahasa kita, ihtimam itu. Dan perhatikan oleh kalian bihi, dengannya maulid, fa innahu, maka sungguhnya dia al-maulid khairun azim, itu kebaikan yang agung. Masya Allah, Masya Allah. Herannya orang Wahabi yang anti maulid, mereka merayakan pimpinan mereka, kelahiran pimpinan mereka. Pimpinan mereka itu namanya Muhammad bin Abdul Wahhab. Pimpinan orang-orang Wahabi ini dia yang membuat gerakan Wahabi itu dia. Mereka memperingatinya bahkan bukan apa? Bukan sehari dua kali, seminggu. Pekan Muhammad bin Abdul Wahhab, mereka membuat judulnya begitu, usbu', kata mereka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi sepekan itu seminggu full memperingati bagian maulid Rasulullah, maulid Nabi, oleh mereka dikatakan bid'ah. Auzubillah. Wallahu a'lam bishawab.